Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi inti dari penjelasan kontribusi itu begini, Pak. Air itu selagi mengalir secara bagus maka akan jernih. Jadi harta itu kalau dikumpulkan tidak mengalir, beku, butek, keruh, ya, masuk keluar, dan antum jangan khawatir. Baik, sekarang kita masuk ke dalam rahasia sukses pengusaha muslim. Nah ini apa yang menjadi ukuran sukses? Apakah bisnisnya berkembang? Tidak. Walaupun itu kriteria di antara sekian kriteria. Apakah sekarang ini keuntungannya melimpah? Tidak. Walaupun itu bagian di antara sebagian orang itu dikatakan bisnisnya berkembang. Tapi rahasia sukses pengusaha muslim pertama adalah mampu menekuni usaha bersih. Selaras dengan semangat dia berdoa sebelum ke kantor, sebelum ke tempat ladang, sebelum usaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu kan antum panjatkan. Makanya di sini usaha halal. Makanya ada yang bertanya, Pak, kenapa rata-rata orang kaya dunia itu kafir? Kenapa ya muslim itu kok terkesan miskin? Ya mungkin malas. Tapi jawaban yang realistis gini, Pak. Suatu hal yang realistis, orang ambil air satu saluran dengan dua saluran. Kalau orang kafir, jernih juga diambil, keruh juga diambil, halal juga diambil, haram juga diambil. Kita kan ngandelin cuma satu keran halal, tapi kan berkah. Ya. Dengan demikian, antum jangan sekarang ini membandingkan ke sana. Karena mereka itu banyak secara kuantitas, banyak tampaknya, tapi sebetulnya keropos. Tapi betapa sekarang kalau kita itu menekuni usaha halal, kerannya bersih, meskipun satu nampak lebih sedikit daripada yang dua keran, tapi itulah keberkahan. Ya. Terus kemudian rahasia yang kedua, jadikan ladang ibadah bisnis itu, Bang. Kalau antum punya perusahaan, antum anggap kantor antum itu adalah pondok pesantren, antum anggap bukan seperti penjara, antum anggap seperti tempat-tempat ibadah, antum akan jadikan itu betul-betul Masya Allah dari awal sampai akhir tempat untuk ibadah. Ya. Ngaji ada, zakat dipikirin, bagi-bagi sembako kanan kiri ada, perhatian karyawan juga adil karena nanti ditanya sama Allah, zalim itu bahaya, dan seterusnya. Masya Allah. Sholat jamaah karyawan diawasi, dijaga, bahkan diwajibkan ke masjid yang laki-laki. Masya Allah. Itu namanya ladang ibadah. Antum gak bangga, antum gak merasa Masya Allah, antum bisa mengembangkan ibadah di usaha antum. Itu rahasia sukses. Ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3, meneladani Rasulullah.
Jadi kalau antum sekarang berkaca di dalam usaha ini kacamata Rasulullah, perilaku Rasulullah, kepribadian Rasulullah, coba bayangkan Pak, Rasulullah itu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dari mulai kecil dia enggak punya siapa-siapa. Hidup nebeng ke orang lain. Tapi Rasulullah tidak menjadi beban. Rasulullah tidak macam seperti benalu. Rasulullah tidak hidup terlonta-lonta, mandiri. Bahkan ketika dia mengatakan semua nabi itu mengembala kambing. Aku dulu ngembala kambing milik orang-orang Mekah dengan upah beberapa dirham. Rasulullah gede sedikit, agak memiliki pikiran yang dewasa. Dia mencoba untuk menawarkan diri, jual sampai Syam, sampai Yaman. Itu umur berapa Pak? Di bawah 25 kan? Di bawah 25 sudah mengendalikan dagangannya Khadijah yang kelas internasional, bukan hanya kelas Mekah. Gitu. Ya, sampai ketemu dengan pendeta kan di Syam sana kan. Berarti Rasulullah itu sampai Syam. Dan itu memang kehidupan ekonomi Mekah. Karena orang-orang Mekah dari sejak dulu punya tradisi dagang internasional yang kuat. Kenapa? Karena kebanyakan mereka menjadi mental dagang karena sadar Mekah itu tandus. Makanya dihidupkan sampai dikenang oleh Allah, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf. Makanya di antara tokoh pedagang yang top siapa? Fihr, sehingga digelari Quraisy, dipanggil namanya oleh Allah, li'ila fi Quraisy. Kenapa dikatakan Quraisy? Ini gelar Pak, bukan nama orang. Quraisy itu dari kalimat kirsun. Kirsun itu artinya apa? Mata uang. Makanya krus dolar rupiah. Krus itu dari kirsun, Quraisy. Loh kan? Kenapa? Karena pinter dagang. Gitu. Jadi mbah-mbahnya Rasulullah itu memang pinter dagang. Canggah-canggahnya Rasulullah itu pinter tajir. Itu. Makanya darah anak-anak cucunya juga nggak jauh-jauh. Makanya keluarga Rasulullah itu pedagang berhasil semua. Ya, terlepas dari halal haram karena belum datang syariah kan gitu. Abbas itu siapa? Pengembang uang paling top di Quraisy yang kongsi sama Abu Sufyan, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu ibaratnya tokoh bangsawannya. Abu Jahal itu tokoh centengnya bersama Abu Sufyan. Kalau ada apa-apa bodyguard-nya dua orang itu mengerahkan pasukan. Nah, itu gitu. Abbas mengembangkan apa? Ribanya. Makanya ketika Rasulullah Haji Wada membumikan, menghilangkan sistem riba, yang disebut ribanya siapa? Ribal Abbas. Nah, itulah Pak. Terus kombinasi bisnis, amal, dakwah. Bisnis, amal, dakwah. Dakwah, amal, bisnis. Itu harus sinergi. Itu. Kalau antum mau rahasia sukses seorang pengusaha muslim, ya bisnis, ya amal, ya dakwah. Tuh. Sehingga Masya Allah ya, di dalam kehidupan contoh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu memang dikenal pengusaha sejak zaman jahiliyah. Makanya orang-orang Madinah, tokoh-tokohnya itu pada faham dia itu pengusaha sukses. Makanya ketika hijrah, karena hijrahnya tergesa-gesa Pak, Abdurrahman bin Auf itu cuma bawa satu setel pakaian. Hidup miskin di Madinah. Sampai beberapa orang-orang Madinah, bangsawan yang tahu kehidupan, kasihan ini orang dulu orang kaya raya, tahu gitu.
Akhirnya ada yang nawarin nih rumah saya pakai ini. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak. Dulluni ala suq. Tunjukkan aku pasar. Akhirnya gak selang lama bisnis, Masya Allah. Bisa nikah, punya rumah baru. Dulluni ala suq. Dan ini menunjukkan ekonomi kerakyatan, ekonomi berkeadilan adalah mengembangkan pasar. Menghidupkan pasar. Untuk menangani krisis, menghidupkan pasar. Bukan sekarang ini menggencarkan suku bunga. Malah krisis. Inflasi terus. Kenapa itu inflasi? Di samping suku bunga yang melambung tinggi, terus beranak pinak terus, tanpa ada pengembangan sektor real. Inflasi terjadi. Ini yang terjadi Pak sekarang, mengerikan. Karena semua orang kaya ngandelin suku bunga, bank ngandelin suku bunga, sekarang pemerintah ngandelin suku bunga. Akhirnya apa? Bukan ngandelin bisnis sektor real. Lemah. Ya. Makanya negara-negara barat itu tidak lebih, paling tinggi suku bunga itu 6%. Rata-rata 2,5%, 3% di sini. Berapa Pak? Marginnya Pak? Itu. Pinjaman lunak aja katanya 3% itu pinjaman lunak. Ya coba. Itu. Terus kemudian memelihara amanah. Amanah itu penting. Banyak di antara kita yang sudah ngaji pun tidak amanah, tidak faham apa itu amanah. Dan itu tanda kiamat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'a." Kalau sudah disia-siakan amanah, tunggu kiamat. Dan bentuk di antara sekian bentuk tidak amanah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, ketika urusan itu diserahkan orang yang tidak ahlinya. Itu bentuk di antara bentuk dasar. Dan masih banyak bentuk tidak amanah. Bentuk dasar tidak amanah, minimal orang ngerjakan sesuatu nggak ahli. Coba servis HP nggak ahli, servis komputer nggak ahli, nggak amanah. Beda. Terus bersikap profesional. Di antara kita itu kan gak profesional banget. Ngelola sekolah aja. Kadang-kadang, maaf, SDM-nya itu kena banyak penyakit. Virus. Dan juga bakteri. Di antaranya kena penyakit kudis. Kurang disiplin. Ada yang kena penyakit kutil. Kurang teliti. Ada yang kena penyakit kejang, kurang evaluasi jangka panjang. Bahkan kelas-kelas bawah itu sering kena PCR, pinter cari rembesan. Gitu kan gitu. Ini yang terjadi, nggak amanah. Kadang-kadang nota dipalsu-palsu, kadang slip BBM dirubah-rubah. Coba bayangkan. Itu kan kiamat sughra, Pak. Makanya satu hal yang paling merusak adalah mengurangi takaran timbangan yang mendatangkan bencana 5 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Ada bencana 5 di antaranya, walam yanqusul mikyala wal mizan illa sallallahu alaikum dhullan. Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bis sinin wa shiddatil mauna wa juri sultan. Tidaklah mereka itu suka ngurangin takaran dan timbangan, melainkan Allah akan datangkan sanksi bencana berupa apa? Paceklik, sulit hidup, dan jahatnya para penguasa. Itu yang terjadi. Wailul lil mutaffif. Mutaffif itu apa?
nyuri yang nggak kentara alias ngentit yang halus. Ketika nakar beras untuk orang lain begini tangannya. Itu berapa kali tuh nih. Sambil yang punya beras diajak ngomong, itu yang mau beli. Kalau beras orang lain begini, ambil dipenek lagi kan itu. Kan itu. Ini mutawif. Kalau nakar untuk orang lain dikurangin tanpa berasa bentuknya tangan seperti ini, kalau nakar untuk dirinya sudah melembung ditekan. Mutawif kan terjadi. Aspal dikurangin, spek bangunan dikurangi, spek tangga dikurangi. Akhirnya apa? Kepleset. Gitu. Kan gitu, orang kita itu kan memang ngaji luwung itu akeh, ngaji mumpung itu akeh. Jadi yang ini kan nggak apa-apa kurang dikit, jalan dikurangi. Umpamanya lebarnya itu kan dikurangi 1 senti aja nggak kelihatan, tapi kali berapa panjang. Akhirnya apa? Yang naik motor kepleset, yang jalan kaki nggak nemu pijakan. Akhirnya apa? Tengkar karena apa? Kena spion. Itu udah gitu, yang naik motor nggak disiplin, ya jalannya lawan arah, udah gitu lenggok-lenggok, udah. Akhirnya terjadilah ketidaktertiban. Nah itu profesional. Oke, sekarang terobosan brilian pengusaha muslim sekarang nih. Kita sekarang nomor 1 melandasi aktivitas itu dengan ikhlas. Itu Pak. Antum sekarang usaha yang ikhlas. Betul-betul mencari ridha Allah. Dalam rangka kalau nanti saya itu kaya raya, punya harta melimpah, bisa infak, tunaikan haknya. Makanya Pak, Yahya bin Mu'ad mengatakan sesungguhnya harta itu kayak kalajengking. Kalau kamu tidak pintar meruqyah, menjambi, jangan coba pegang. Apa jambinya? Kata beliau, ambil dengan cara yang halal, tunaikan haknya. Makanya Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, sesungguhnya harta dunia itu seperti kalajengking, seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Dan dunia itu kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Solusinya dari sini Pak, sebetulnya harta dunia itu tidak dibenci dengan sendirinya. Yang dibenci apa? Mencari dengan cara yang haram, tidak menunaikan haknya. Kalau sudah kaya sombong, itu loh. Yang nggak boleh itu. Ya, yang nggak boleh itu bukan orang itu punya duit. Yang dilarang itu orang hidup berkecukupan itu bukan. Yang dilarang itu mencari dengan cara yang haram, haknya zakat infak tidak ditunaikan, dan setelah punya duit petentang, hidupnya boros, ya, glamor, yang dipikirin cuman hal-hal yang remeh-temeh, ya kan gitu. Harusnya yang dipikirin bagaimana Nidaul Fitrah ini segera bebas 3 miliar, bukan beli mobil mewahnya, rumah mewahnya, mogenya, bukan. Itu kayak dikit aja yang dipikirin mau kawin aja lagi. Ini yang rusak itu di situ. Harusnya bagaimana ini masjid dari zaman dahulu begini terus nih. Lampunya nyala nggak nih? Atau pajangan? Nyala. Oh iya, alhamdulillah. Kadang-kadang buat pajangan. Jangankan lampunya, jamnya aja kadang-kadang nggak berubah. Apalagi jam yang diletakkan di depan ustadz itu, mulai jam 8:30 nggak berubah-ubah. Jam 8:30 aja, itu ternyata rusak. Itu. Oke, yang ikhlas. Nah, nomor 2, memiliki budi pekerti yang luhur. Kita ini bukan kapitalis, kita juga bukan sosialis. Syariah Islam
itu mengedepankan etika, budi pekerti. Jadi hadirin sekalian, di dalam berbisnis itu ada etikanya. Etika pertama utama kita tidak boleh makan harta secara zalim dan haram. Tidak boleh menudai hak-hak orang lain. Bersikap adil kepada atasan, rekanan dan bawahan. Ya, menunaikan zakat, infak. Tidak boleh sekarang ini menghalalkan segala cara di dalam bisnis. Itu etika Islam. Sama karyawan itu yang sayang. Jangan sekarang ini ditekan terus, haknya tidak diberi. Jangankan sama karyawan, mobil dipakai terus, servisnya nggak pernah. Ambruk tuh di tengah jalan. Itu kan banyak. Akhirnya ganggu di tengah jalan. Antum jangan merasa, wah ini kan mogok, bukan keinginan saya. Ini kan antum kalau mogoknya karena teledor servis, dosa ganggu jalan. Loh, sampai di situ Islam loh Pak. Dosa antum, jangan cuek aja. Pak, ini bukan keinginan saya, dari alam. Alam gimana? Ente make terus asnya sampai jebol, muatannya berlebih. Unta aja ngadu ke Rasulullah Pak. Ngadu. Ya Rasulullah, saya dipekerjakan pemilik unta ini secara berlebihan, tapi nggak dikasih makan saya. Ngadu. Mobil antum sebetulnya ngadu ketika kertek gitu ngadu. Cuman antum aja yang dablek. Kan gitu. Sebetulnya ketika sekarang alam itu error, itu protes. Cuman antum yang sekarang cuek. Mobil Pak, sudah mulai butuh dirawat, itu dia kasih peringatan, suaranya nggak beres. Kalau sekarang sobekernya udah mulai aus, itu nggak enak. Itu sudah otomatis. Apa aja? Nah dari situ, adi kulladhi haqqin haqqahu. Kasih hak itu sesuai dengan porsinya. Budi pekerti luhur, akhlak, adab. Sampai Masya Allah ketika antum bisnis menghasilkan limbah, nggak boleh loh membuat pencemaran lingkungan. Akhlak Islam. Ya coba Masya Allah. Antum sekarang bisnis umpamanya laundry, perhatikan itu limbahnya kemana. Antum sekarang ini ketika berbisnis kimia, sabun dan macam-macam, kemana itu limbah? Akhlak Islam. Makanya Pak, anehnya ini diterapkan di negara-negara non-muslim kita temukan. Makanya tidak salah ada sebagian pujangga mengatakan, saya ke negara kafir, saya temukan Islam sedikit muslimnya. Saya ke negeri-negeri muslim, saya temukan banyak muslimnya, sedikit Islamnya. Coba mereka di negara-negara maju, masalah kaitannya limbah, boleh masuk ke air sungai. Standarnya apa? Ikan hidup. Itu kan gitu. Masya Allah, sekarang lihat sungai-sungai di sini, Masya Allah. Wah itu jangankan ikan, baju le mati. Itu hancur, semua hancur. Buang sembarangan, limbah rumah masuk ke sungai semua. Makanya kalau di negara maju, rumah ngadep sungai itu gengsi. Kalau di Indonesia, rumah ngadep sungai itu kere. Kebalik. Karena tadi pola. Lihat aja, ada berkendara. Coba, santunan mana? Santunan di negara-negara maju. Kecepatan, ketertiban. Di sini yang penting masuk kepala, ya, nyusuk, wah langsung aman, gitu kan gitu. Yang belakang syukurin, gitu. Udah, pokoknya SMS itu banyak manusia mental SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Karena apa? Karena rata-ratanya dulu TK-nya itu nggak lulus. Kenapa? Di negara maju itu seperti itu, mental TK itu kebentuk Pak. Dari ujian TK itu ujian kemandirian.
naik tram sendiri, naik bus sendiri, naik kereta sendiri. Kalau dia mampu, lolos. Dari mulai masuknya, duduknya, ini duduk untuk anak-anak, untuk orang hamil, disabilitas dan yang lainnya, tertib. Di sini keweker, gendut, disabilitas dipakai. Itu kan gitu. Itu. Nggak ngerti bahasa Inggris nggak apa-apa, ngerti gitu loh. Itu. Kadang-kadang ada orang yang hamil nggak ada tempat duduk, udah diminta juga nggak ngelirik. Nah kita. Apalagi ujian kemandirian Pak, hebat. Cebok sendiri, pipis sendiri, pakai baju sendiri, mandi sendiri. Coba di sini kelas 5 SD aja masih, kaos kaki, gitu kan gitu. Sekolah masih antar jemput, dituntun kan gitu. Contoh yang lebih hebat lagi Pak, ujian sosial. Anak itu dibiarkan main bersama-sama. Kalau salah umpamanya naik motor, nubruk motoran itu orang lain, minta maaf, sorry. Kalau kita coba lihat, syukuri. Itu gitu. Itu makanya giliran gede gitu. Minta maaf. Kalau temannya jatuh ditolong. Itu ujian. Ya, boleh kalau ini. Kalau ujian kemandirian transportasi di sini agak sulit ya. Umpamanya diajarin ujian kemandirian naik angkot, hilang anakmu ya. Karena angkot itu berhentinya di mana, kemana nggak jelas itu di sini. Itu yang bikin kita nggak mandiri juga. Intinya budi pekerti. Lanjut. Sekarang menekuni usaha halal. Antum jangan khawatir. Yang halal itu lebih banyak. Ya. Antum masa kalah sama bekecot Pak? Gak pernah saya itu lihat bekecot makan tir gitu, nggak ada. Apalagi bekecot ngerokok. Dia saking menjaga, menekuni usaha halal, walaupun sekarang daun-daunan di sekitar tanah gak ada, naik itu Pak. Ke mana? Ke pisang. Demi itu nggak tahu pirang dino itu nyampe. Itu coba bayangkan. Nyampe itu bekecot demi untuk mendapatkan makanan halal. Itu burung lihat pagi-pagi cari masing-masing yang halal buat saya, ulat ya ulat, nggak ono toh. Wah ini pangsit enak ini, nggak ada gitu. Itu. Nah kenapa kita itu kok jadi wal kedual, halal haram diuntal, sing penting di perut nggak nyengkal. Kenapa Pak? Itu insya Allah pokoknya halal itu banyak, halal itu berkah, halal itu insya Allah memberikan satu hasil energi yang positif. Pokoknya tekunin. Terus menunaikan hak secara konsisten. Ada hak hamba atas harta. Utul ajir ajrohu, upah-upah itu karyawan distandarkan. Ya, jangan sampai ngeles-ngeles terus, ditagih sekarang. Pak, gajinya mana Pak? Itu kan hadis, kasih upah sebelum kering keringatnya. Lo nggak pernah keringetan nasi terus kok. Udah nanti aja, gitu. Ngeles ini kan, parah itu. Padahal matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nundanya orang punya utang gaji yang harusnya dibayar pada tanggalnya ditunda. Itu sudah menjadi utang dan itu zulmun, kezaliman. Kasih 25 kalau memang sepakat, 30 sepakat kasih. Karena mereka buruh Pak. Dia tidak sedang berdagang yang antum bisa tunda. Itu menjadi andalan sekarang dikontrakannya ngandelin itu. Kebutuhan anaknya ngandelin itu. Kebutuhan sekolah anaknya ngandelin itu. Bahkan berobat anaknya yang sedang sakit meringkuk di kontrakan kecil. Antum tunda lagi 2 hari. Jangankan sekarang antum tunda seminggu, 2 hari aja kiamat sugro. Ya, kiamat kecil. Terus hak Allah atas harta nih, zakat, ya wakaf itu hak Allah.
Ya. Makanya Allah katakan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Hak yang maklum lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Dan itu sifat orang muttaqin. Ya. Terus berikutnya menghindari transaksi haram. Ya, dari mulai intinya adalah riba. Jadi transaksi haram itu, Pak, ternyata otaknya di riba. Dari semua transaksi itu mengerucut di riba. Yang judi haram, gambling, yang suap haram, ya, tapi mengerucutnya di riba. Makanya Rasulullah SAW mengatakan riba itu bercabang-cabang. Ya, tapi dihindarin semua. Wa daru ma baqiya min riba. Tidak memakan harta orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dasarnya niaga. Makanya ada satu kaidah, la yahillu malu ahadin li ahadin illa bisababin syar'iyyin. Tidak halal harta seorang pindah ke tangan orang lain kecuali adanya sebab syar'i. Meskipun suka sama suka, ridho birridho, tapi sebab tidak syar'i maka tidak halal. Contoh, opah perdukunan. Rela. Ya, bahkan yang memberi kadang mengucapkan jazakumullah khair, ya. Pak dukun, Mbak, ya usaha saya lancar, Mbak, Masya Allah, pokoknya setelah dikasih jimat penglaris ini, Mbak, jazakumullah khair. Opah, pelacur, suka sama suka, ikhlas. Bahkan yang katanya itu ya disertasi yang menghalalkan zina dengan metode milkul yamin itu. Zina itu halal dengan syarat 4. 1, dilakukan suka sama suka. 2, di wilayah privat. 3, tidak ada unsur paksaan. 4, dilakukan penuh dengan keikhlasan. Coba, konyol orang ini. Tapi anehnya disertasinya menghasilkan doktor dan diterima. Itu. Seperti itu. Makanya ikhlas. Harta orang. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW saat hajjatul wada, khutbahnya itu menegaskan itu, menjaga harta orang lain. Ya, kadang-kadang Masya Allah orang bikin cerita kayak sufi itu mau pentingnya untuk menjaga hak orang lain, sampai dia pernah mendapatkan apel, ternyata itu nggak jelas apelnya siapa, jatuh di sungai, dia nggak berani makan. Tapi anehnya duit negara dimakan. Ya mendingan apel apa mendingan ini? Mendingan apel. Itu kan kayak gitu, ini sufi. Gitu. Wow, sampai selilit aja pakai pagernya tetangga, nanti wah ini kualat. Ya. Tapi aspal dimakan, mendingan mana? Itulah, makanya disinilah hadirin sekalian, kalau tidak dasarnya agama syariat, centang berenang kacau balau, kontradiktif. Makanya di sini berikutnya menjaga komitmen terhadap syariat. Ketika bisnis, terus menghindari tindakan merugikan orang lain. Enggak sekarang ini saling gesek, saling gasak, saling gosok. Enggak sekarang ini saling jegal, saling tendang. Ya, persaingan kotor, tidak. Memiliki loyalitas kepada sesama muslim. Wah, ini dia kan coba teman saya. Apalagi kalau ngaji ketemu juga, dijaga, Masya Allah.
Itu ya. Kadang-kadang kita sesama teman kajian saja loyalnya nggak ada, saling sikat, saling sikut. Coba bayangin, bagaimana dengan orang lain? Ini etika Masya Allah. Memiliki loyalitas kepada teman, mempelajari hukum muamalah. Ini bagi siapa yang ingin menjadi pengusaha muslim sukses harus mempelajari hukum muamalah. Ada mudharabah, apa sih yang dimaksud mudharabah? Ada murabahah. Gimana sih kedudukan murabahah itu? Ada sekarang al-wakalah. Apa itu al-wakalah? Ada al-ijarah. Ada sekarang ada bai'ul inah. Bagaimana bai'ul inah yang diharamkan itu gambarannya kayak apa? Ini dikuasai sehingga tidak nabrak-nabrak rambu-rambu ketika sekarang berbisnis. Minimal kalau nggak tahu tanya sama ustaz. Menghindari meminta jabatan kalau antum sekarang ini menjadi pekerja. Karena itu nanti tidak profesional. Antum diberi jabatan karena tidak minta, itu akan leluasa dan akan dibantu oleh Allah, akan diteguhkan oleh Allah. Kalau minta, antum tertekan. Tertekan dengan sesuatu yang antum telah janjikan kepada orang yang sekarang memberikan antum amanah. Wah, saya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ini. Sehingga akhirnya Pak tertekan, menderita, dan antum tidak profesional. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman ibnu Samurah, Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Jangan minta kepemimpinan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Jika kamu diberi karena minta-minta, akan dibikin tergantung kepadanya. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin, kalau kamu diberi tanpa minta-minta, u'inta 'alaiha, dibantu sama Allah. Dibantu sama Allah. Ya. Kemudian bertindak adil dan bijaksana ini. Lalu bersikap dermawan dan tidak kikir. Yang tadi ya, Pak, orang kaya itu bukan karena dilihat apa yang digenggamnya. Orang kaya itu sebetulnya dilihat apa yang diberikannya. Contoh sekarang, antum punya tetangga sebelah kanan rumah antum miskin, pemulung, tukang becak mungkin. Sebelah kiri antum pengusaha. Sama-sama tidak pernah mengulurkan tangan kepada kanan kirinya. Statusnya apa? Di pandangan antum sama. Yang tukang becak sama sekarang pengusaha sama kok. Enggak ada yang bahagia dengan pemberiannya. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu dipuji oleh Allah, karena dia itu senang memberi, tidak bahagia ketika diberi. Ya. Itu sehingga dikatakan oleh Allah Khalilur Rahman, membalas keburukan dengan kebaikan. Jangan sekali-kali menjadi manusia pendendam, pengusaha pendendam. Ya, gampang sekali membalas keburukan keburukan dengan keburukan, bahkan lebih buruk. Ya, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Nah, di sini ada konsep makmur dan sejahtera. Di sini harta hanya sarana, itu caranya. Jangan digenggam di hati, genggam di tangan. Kaya harta, miskin hati. Untuk apa antum? Kaya harta, miskin hati. Ya. Itu jangan sampai seperti itu. Kelihatannya saja. Hakikat makmur dan sejahtera. Ini hidup makmur kalau ketaatan agama ada. Agama ditaati. Kepemimpinan yang berwibawa. Keadilan merata. Nih ya. Keamanan menyeluruh. Kemakmuran melimpah. Keluasan harapan hidup. Ini, nah tadi sudah saya singgung, kebaikan hakiki manusia itu jiwa yang mau diatur, pribadi yang mau diatur, ya.
Itu ya. Kemudian kedua, hidup rukun tadi. Yang ketiga, materi cukup. Ini halaman yang 141 ya. Ini materi cukup. Nah, konsep keberkahan harta di sini. Jenis harta ya, stabilitas dinar di sini saya ingin jelaskan sedikit. Jenis harta itu harta milik pribadi, harta milik bersama. Ini seperti wakaf-wakaf, harta sekolahan yang milik masjid itu harta bersama, harta gonogini suami istri. Terus ada harta milik Allah, itu wakaf. Ya, masjid ini nggak boleh dimiliki siapapun. Ya, uang yang sudah dibayarkan untuk haji itu milik Allah sudah. Makanya kalau sudah haji tanpa aral jangan dibatalkan. Karena itu sudah antum bayarkan. Contoh hewan kurban, kalau sudah dibeli jangan dibatalkan. Ada udah dibeli, udah ditambah di depan rumah, ternyata dijual karena apa? Karena anaknya minta laptop. Awas nanti laptopnya keluar gambar kambing. Lucu. Udah dibeli di depan rumah, dijual. Tambahan laptop katanya. Nah, ini tentang stabilitas dinar dirham nih Pak, penting. Kenapa negara sekarang ini di antara sekian faktor inflasi, krisis moneter, di samping riba, keduanya menggunakan standar bukan dinar dirham. Logikanya sekarang gini Pak, antum cek aja di lapangan, harga kambing kurban sekarang berapa? Rata-rata berapa? 3 juta. Sekarang cek harga dinar. 1 dinar itu kan 4,5 gram emas. Berapa? Sama. Subhanallah, harga kambing dari zaman Rasulullah sampai sekarang sama. Itu hebatnya. 1 dinar berapa? 4,5, 1 gram emas berapa sekarang? Berapa? 900 kali 4,5, hampir 4 juta. Sama. Harga kambing korban berapa? Yang bagus, yang 4 juta. Subhanallah. Yang kedua Pak, antum andaikan negara ini hilang, punya rupiah, hilang rupiah antum. Tapi kalau negara ini hilang, antum punya emas, bisa nggak dibawa kemana-mana? Tetap emas dong. Itu. Antum bawa ke Malaysia tetap laku, antum bawa ke Saudi tetap laku. Coba antum bawa. Kalau seandainya umpamanya sekarang negara tersebut hilang, umpamanya antum nyimpen dolar Amerika, tahu-tahu negara Amerika hilang, dijajah berubah negara lain. Dolar antum yang antum simpan di rumah sekian peti kosong itu. Kosong. Tapi kalau antum nyimpen emas 5 peti emas. Itu. Dan negara manapun yang menggunakan devisa negara untuk standar moneternya itu dinar, dirham, emas, lebih stabil. Coba sekarang 1 rial berapa? Sampai hari ini dolar itu hampir sama, 373 sama 375. Itu. Tapi subhanallah sekarang dolar berapa? 1 dolar rupiah. Waduh, Masya Allah 15, 16, nanti 17 bisa-bisa. Itu. Ini dinar dirham. Terus pandangan Islam atas harta, ini sudah semua. Terus ini penting nih Pak, kaitannya dengan pandangan Islam terhadap harta, halaman 169. Terus cara memperoleh harta, pemilik harta sejati itu Allah Subhanahu wa taala, korporat berbagi manfaat. Nah, ini sudah mulai zakat. Di sini zakat penegak rasa keadilan. Karena Masya Allah ya, pemerataan yang sangat hakiki. Nah, praktis berbagi zakat di sini ada zakat halaman 196. Ada zakat mata uang di sini
cara membaginya saya jelaskan dengan detail, simple detail. Zakat utang piutang, ini juga ada orang yang menyangka duitnya dibawa orang, kayak dianggapnya nggak ada zakat. Enggak, zakat. Kalau utang yang di tangan orang lain itu pengembaliannya jelas, antum zakati. Karena itu harta antum. Cuman di tangan orang lain, sama aja. Harta di bank kan sama itu. Bahkan mungkin lebih mending di tangan orang, baliknya susah. Di bank itu malah susah. Kita yang punya duit, gimana? Susah ambil bank, ini ambil duit di bank. Terus ada zakat saham dan kertas berharga. Kan sekarang ada sukuk, itu juga harus ada zakatnya. Ya. Terus zakat perhiasan wanita, kalau sudah sampai nisab harus dizakati. Zakat apartemen, perkantoran dan tanah sewa, itu juga harus dizakati. Zakat perdagangan, maklum, ada zakat tanaman, ada zakat peternakan, ada zakat madu tawon, ada zakat barang tambang, ada zakat hasil laut dan perikanan, ada zakat fitrah. Ini jenis-jenis zakat. Ini harus diperhatikan. Ini yang saya jelaskan yang berhak menerima zakat. Tuh, ya, ada 8 asnaf sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Yang tidak berhak menerima zakat nih, orang kaya, orang yang kuat, walaupun kelihatannya miskin. Kalau kuat, jangan dikasih zakat. Karena para ulama mengatakan tidak halal sodakoh bagi orang yang masih kuat kerja. Orang kafir nggak boleh dikasih zakat kecuali mu'alaf. Bapak dan ibu, kenapa? Karena kalau miskin dia wajib kasih nafkah. Dan tidak boleh zakat diberikan orang yang wajib kita nafkahi. Seperti anak kasih zakat, istri kasih zakat nggak boleh, nanti ngeles. Mas, mana uang belanja? Kan kemarin udah terima zakat. Masa minta lagi? Ngeles nanti. Anaknya juga begitu, Pak minta jajan. Yang zakat kemarin kan masih ada. Tuh, habisin dulu. Ngeles nanti, makanya nggak boleh. Nah ini bertahan di tengah badai krisis, ini kelemahan-kelemahan para pengusaha muslim sekarang nih. Suka mengelak dari tanggung jawab. Ya alasannya ada aja. Kenapa bisnis rugi yang ini, yang itu, ujung-ujungnya cari kambing hitam. Gitu. Padahal di perusahaan nggak mungkin ada kambing. Yang ada manusia. Rendah kemauan dalam menuntut ilmu. Nah ini juga giliran berhasil berbisnis juga lupa ngaji. Nih. Terus malas menyampaikan pesan Islam. Harusnya Pak, seorang pengusaha itu harus banyak berdakwah. Antum lihat suksesnya dakwah Indonesia dulu pada zaman awal ketika masih Hindu-Buddha. Dilakukan siapa? Para pedagang, para pengusaha, para bisnismen. Ya. Apalagi pesan-pesan Islamnya dia pasti mengena. Kikir dalam membelanjakan harta. Nih, jangan pelit. Suka mengungkit-ungkit pemberian. Bermalas-malasan dalam beribadah. Giliran sugih, lupa tahajud, lupa sholat jamaah. Ini juga nggak benar. Suka melakukan sandiwara, ya. Suka main drakor, ya, drama Korea. Larut dalam penampilan palsu, ya, gaya hidup boros, larut dalam berganti-ganti kendaraan, larut dalam hunian mewah, terus terlena dengan kesenangan dunia, berlebihan dalam makan minum, kuliner ganti-ganti, makan itu sampai dibela-belain, pengen makan enak ke Lombok. Masya Allah, rumahnya Jakarta Pak. Ingin cari menu sampai ke Lombok, yang Lombok datang ke Jawa Tengah hanya untuk cari nasi gudeg. Coba bayangin. Ya makan seadanya lah di samping. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan kul mayalik, makan di sekitar kamu. Nggak usah gara-gara makanan aja sampai Masya Allah naik pesawat. Berlebihan dalam tidur, pengusaha tidur terus gimana? Berlebihan dalam berhias. Tidak berpikir visioner, menyesali masa lalu, menjauhi amal. Nih, banyak mencela dan sedikit bekerja, ngeritik aja. Suka mengeluh kepada manusia. Nih,
panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Ini penyakit semua nih. Bangga dengan kebesaran nenek moyangnya. Dulu bapaknya pengusaha berhasil. Ya kamu sekarang kenapa nggak berhasil? Itu ya. Makanya di sini ada, jika orang hidup dengan keagungan orang mati, hakikatnya orang mati itu hidup, dia mati. Iya, yang hidup itu mati, yang mati hidup lagi. Ya kan? Jika engkau berbangga dengan nenek moyang, mereka tetap mulia pun sebaik-baiknya individu, dan engkau keturunan jadi orang yang terburuk. Untuk apa sih bangga dengan tulang belulang yang ada di kuburan? Ya, itu hanya anjing aja yang mau makan apa? Tulang. Ya. Jadilah kata Ali bin Abi Thalib, laisal fata yaqulu kana abi, walakinnal fata yaqulu ha anada. Jadilah seorang pemuda, jangan jadi seorang pemuda dulu bapak nenek moyang saya seperti ini. Jangan, jadilah seorang pemuda yang mengatakan ini loh saya. Banyak bergurau dan senda gurau ini juga masalah, dan putus asa mengupayakan perbaikan, bahkan pasrah dengan kenyataan, malas dan menjadi beban orang lain, bersikap sombong dan congkak, memelihara kebiasaan berdusta, dikit-dikit bohong, bersikap hasud dan dengki, meneladani orang bodoh. Dia aja gitu hidup kok. Kenapa saya susah-susah? Ngapain? Ya, antum jadi seperti itu. Mencari kekurangan orang lain, sibuk dengan hal tidak berguna. Cukup. Silakan, mungkin ada yang bertanya, tafadhal. Silakan, Pak. Iya, Masya Allah. Iya, silakan. Ya. Di dalam usaha itu pemuda ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ini muamalah. Iya. Cuma terkadang usaha kan ada pasang surutnya, terkadang Iya. ramai dan sepi. Terkadang waktu di kondisi sepi, pemuda ini kadang muncul pikiran kayak apa ya, kayak slave, istilahnya down, terus kok enak ya, kayak orang-orang yang bekerja di lembaga yang baru atau yang malam-malam itu lebih cepat naik. Terus gimana mas? Terus yang kedua Ustaz, Iya. perkara usaha kan gini, saya pernah mendengar di sana itu Nabi pernah menyatakan bahwa manusia itu harus jujur, dan kalau ada minusnya itu harus kelihatan, harus salah. Iya. Nggak boleh ditutupi di situ. Terus gimana Ustaz, kalau jika sekarang itu kita misalkan jual beli online, kita jual barang, kita foto barang itu kulitnya sesuai itu yang kita jual. Cuma kadang itu efek kamera, kadang itu agak kasar, itu mungkin agak kelihatan lembut, tapi sesuai barang itu. Iya, pertama begini Pak, suatu watak daripada usaha naik turun itu biasa. Jiwa usaha selalu menantang. Tantangannya adalah saat saya terpuruk adalah tantangan, dan di situ ada pengalaman. Bahkan keberhasilan itu banyak terbentuk dari keterpurukan dan juga kegagalan. Jangan takut, 1000 kali gagal bisa tertutup karena sekali keberhasilan. Udah ketutup. Emangnya sekarang Abu Bakar, Umar, Utsman ketika usaha nggak pernah gagal? Enggak. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Cuma seorang pengusaha yang gigih itu tidak pantang menyerah di tengah badai tersebut. Caranya, cara bangkit. Ketahuilah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha untuk meraih sesuatu yang baik akan dibimbing Allah. Cek aja Pak, Salman Al-Farisi ketika dia itu ingin mencari kebenaran, dibimbing Allah sampai ketemu Rasulullah.
Mustahil Pak. Menurut usaha manusia, Salman Al-Farisi itu hidup di Persia, agamanya Majusi, pindah dari pendeta satu ke pendeta yang lainnya. Tapi akhirnya ditemukan sama Rasulullah. Itu bukti walladzina jahadu, siapa yang usaha keras, Allah akan bimbing untuk ketemu. Dan itu saya buktikan ya, dalam usaha-usaha ya, saya ya dakwah. Kalau menurut kacamata dakwah saja itu udah nggak ada waktu ya, apalagi juga ada sekolahan. Alhamdulillah dakwah saya dari tahun 90 sampai sekarang masih diberikan Allah istiqomah. Sekolah murid sekarang sudah 1.800 dari TK sampai perguruan tinggi. Usaha juga ada. Kenapa? Nggak pantang menyerah. Yang penting usaha. Terus kedua, antum baca situasi bisnis apa yang paling kompeten sekarang. Contoh sekarang bisnis-bisnis di tengah krisis pandemi ini yang paling kompeten, yang paling menjanjikan adalah contoh kebutuhan hajat yang tidak bisa dielakkan. Orang sekarang banyak yang males nyuci sendiri, masak sendiri, bikin aja laundry. Coba bayangkan Pak, saya kemarin mencoba untuk membenahi laundry pesantren, ketemu salah satu konsultan laki-laki. Masya Allah, kaya raya. Karena takon, usul, bayar, kontan. Satu proyek, itu kemarin pondok saya aja, alatnya dan berbagai macam, hampir 1 M. Coba kalau dia menangani 5 pesantren. Dia dapat dari jual mesin-mesinnya, dia dapat dari sistemnya. Dan kita merasa terbantu. Menangani laundry efektif dan efisien. Untung loh, kayak gitu loh Pak. Coba antum bikin konsultan menangani catering pesantren. Wah, antum kalau Anda langsung Anda panggil ke pondok saya. Masak biayanya bisa murah tapi enak di lidah, itu loh. Dan penting itu. Gimana caranya? Ya barangkali antum kayak daging bekecot gitu. Nah, ya ada. Gimana biayanya murah, enak di lidah, kelihatan variatif. Contoh, daripada antum bikin soto Bogor, isinya daging iya, tahu iya, terus risol iya ini. Coba antum pecah risol sendiri, tahu sendiri, terus nanti tempe orek dicampur dengan daging diiris kecil-kecil. Kan jadi kelihatan banyak menunya. Kalau anak pesantren dikasih, ya di pesantren cuman sayur tok. Nggak tahu tuh, tahu tembul-tembul. Tapi kalau coba sekarang daging sendiri, sama tempe. Terus tahu sendiri, ada sayur, kelihatan banyak, padahal sama. Daripada antum ngiris daging gede-gede, kadang sebagian orang lagi malas makan, dimakan semua nggak habis dibuang. Coba kalau ayamnya diiris kecil-kecil, ambil pakai centong. Yang ingin lebih nambah, yang kurang sisanya bisa dimanfaatkan orang lain. Kan gitu efisien di pesantren. Sehingga nggak naik SPP, tapi keuntungan bertambah. Ya. Contoh, saya kemarin mendirikan klinik untuk pesantren hanya karena berpikir simpel. Ini murid 1.800, pasti punya orang tua. Nggak mungkin kan yang lahir dari batu kayak ontone Nabi Soleh gitu kan. Pasti punya orang tua, rata-rata 2. 1.800 kan 2, itu belum yang punya istri 2, 3. No aja contoh. Loh, saya bikinin klinik, mereka jadi pelanggan. Santri saja 1.800 ini kan nggak berharap sakit, pasti sakit kan gitu.
Belum karyawan, saya punya karyawan itu 410. Belum lagi nanti sekolah-sekolah binaan. Wah, ini daripada berobat keluar, Anda bikin klinik. Alhamdulillah. Semua anak, istri, abang cindile, obat gratis. Masya Allah. Daripada kita bayarin untuk asuransi, berobat gratis semua. Itu kan berpikir seperti itu. Karyawan setiap bulan mendapatkan sembako. Caranya bikin Maret, kita IHBS Maret. Daripada kita beli keluar, jual seperti itu. Nah, ini namanya pengembangan pesantren biar tidak ngandelin SPP terus, Pak. Awalnya kemarin, kenapa saya kembangkan ekonomi? Anda berpikir gini, kalau pesantren saya tiap tahun naik 10% untuk mengimbangi inflasi, 20 tahun lagi berapa Pak SPP? Bisa 10 juta loh. Bahaya. Pesantren. Itu. Bandingkan dengan pesantren-pesantren, ya coba terlepas dari jenis pesantrennya, ada pesantren yang bayar cuma 150.000. Karena dikembangkan lewat koperasi. Nah, kemarin Masya Allah kita bikin koperasi karyawan. Kurang dari 2 tahun. Omset yang beredar sudah 2,4 miliar. 2 tahun kurang tuh, Pak. Gimana kalau 10 tahun? Dan ini terbantu, sejahtera. Kalau urusan pinjam tidak ada bunga, itu qardun hasan. Pinjam 10 juta, balik 10 juta. Keuntungan dari mana? Dari jual beli. Kita beli cash, kita jual ke karyawan kredit. Masya Allah. Rata-rata motornya baru-baru karyawan itu. Ada yang Mac, ada yang ini semua. Motor saya kalah. Motor saya tahun 74, Pak. REK. Mereka udah keren-keren. Itu koperasi saya hitung ini 5 tahun aja bisa 15 miliar. Loh tuh. Makanya kemarin baru mulai pesantren-pesantren sunnah tadi banding gimana caranya untuk mendirikan koperasi. Kita ada KOMI itu untuk koperasinya, ada BUMI. BUMI itu badan usaha milik Ibnu Hajar. Itu beda dengan usaha saya, itu beda. Itu pesantren. Gitu caranya. Dikelola ini juga begitu. Jangan tiap tahun ya dana, ya dana, ya dana. Nyanyi lagu kebangsaan. Ya dana. Kapan? Ada ekonomi mandiri. Itu dikembang memang berat. Itu. Kita kejar. Orang tua wali murid yang sekian mosok Mbak, nggak butuh minyak, mosok nggak butuh beras, nggak mungkin kan? Ini ada wali murid yang malaikat, nggak ada toh? Itu coba dikejar Pak, daripada Bapak beli beras ke sono sini, sekolah yang nyampe beras Bapak, tapi nyampe rumah, itu loh. Begitu juga nih. Aduh, nggak usah garap yang jelimet-jelimet, sembakonya aja, bahan pokoknya Pak. Beras, gula, minyak, itu aja udah. Terus apa lagi yang pokok-pokok itu? Waduh, keuntungannya menggiurkan itu. Operasi itu, lancar itu operasional pondok, operasional pondok pesantren, sekolah, wah udah lancar banget udah. Itu klinik saya, belum nanti orang luar yang nyasar. Tapi nggak saya jadikan andalan. Yang penting saya efisien dalam mengeluarkan obat. Kan saya punya 5 unit pendidikan, 5 tempat. Itu masing-masing UKS disuplai obat. Waduh, ini mubazir ini. Ini kadang-kadang expired ini. Nah, sekarang ngumpul. Kita punya apotek lagi. Obat ngumpul di situ. Plus masing-masing unit itu ada 2 pegawai UKS. Dan itu rata-rata kita ambil dari
itu loh yang perawat, yang laki-laki perempuan kan gaji 5 berarti 10. Ngapain saya membudirkan perawat? Mending saya jadikan karyawan klinik, rumah sakit. No kan efisien. Alhamdulillah. Jadi anak sakit langsung diantar, sakit diantar. Udah tinggal nyiapin ambulan. Mobil di masing-masing unit. Langsung sakit masuk begitu. Itu. Begitu juga karyawan sekarang, anaknya sakit tinggal ke klinik, istrinya sakit tinggal ke klinik, lahiran tinggal ke klinik. Enak, nggak mikir biaya. Aku sih ngeluh. Ya memang pengelola pondok itu harus siap pusing. Kalau enggak ya jangan melihara pendidikan. Memang apalagi merintis itu S-nya berubah menjadi H. Coba antum baca. Apa? Nah itu. Merintis itu S-nya berubah menjadi H. Itu harus siap. Merintih. Nah, itu biasa. Dan kita tekuni, kita jalani dengan penuh kesenangan, nggak ada masalah. Ya enjoy aja. Cuman kita harus, manajemen harus ketat. Apalagi keuangan. Mana itu paling keren keuangan. Siapa yang nyimpangi keuangan, Anda pecat. Iya. Saya tidak melihat besarannya, tapi saya melihat mentalnya. Antum kalau soal masalah keuangan jangan, mas, cuma sedikit. Kalau dipecat baru 5 miliar gitu. Ini 5 juta akan menjadi pemicu 5 miliar. Karena mental ngedit. Itu ada aja. Itu. Kadang-kadang contoh, pesantren lagi ngadain event. Ada aja SDM itu cari dana untuk diri sendiri atas nama event. Nah itu, kayak gitu ada, bisa terjadi. Makanya intinya mental ini harus kita bersihkan. Makanya usaha pendidikan pesantren saya pisahkan. Pokoknya yang di sekolah fokus didik anak. Jangan ikut-ikutan usaha. Nanti repot. Sambil ngajar jualan baju. Sambil ngajar jualan bakso. Nggak jadi ngajar. Kenapa? Nyampe kelas keliru catatan bakso. Waduh keliru. Boleh balik lagi repot. Antum fokus ngajar. Kurang apa saya penuhi. Sarana prasarana, pulpen, penghapus, papan tulis, apa saja. Ajukan. Proses pengajuan. Supaya tidak tercemar. Nanti kadang-kadang digoda Pak. Buku aja itu godaannya besar. Buku pengendalian, buku pelajaran besar itu. Ya, coba bayangin pesantren murid tadi 1.800. Butuh buku berapa? Oh, nggak bisa, ini harus kita tangani. Untung balik ke lembaga. Gitu. Makanya berkembang. Itu waktu kurang dari 15 tahun. Coba kekayaan pondok sudah hampir 147 miliar. Loh, coba itu. Itu nggak ada yang utang, Pak. Itu nggak ada utang. Ana anti utang. Itu. Bangun nggak pernah, jarang sekali saya minta keluar, apalagi nyanyi ya dana-dana. Nah, tapi memberdayakan wali murid. Tuh, wali murid aja. Itu dengan sendirinya. Kalau ada acara nanya, Pak, kapan cari dananya? Itu wali murid. Tuh ada acara, ada peristiwa Palestina, mereka nanya, Pak, kapan ngumpulin apa untuk Palestina? Gitu. Ada banjir, ada gempa, itu wali murid. Seperti itu. Nah, untuk mensubsidi silang biar tidak terkesan antum kalau ada wali murid gak bisa bayar, terus dicibirin, disinisin, apalagi dikeluarin. Antum bikin orang tua asuh. Waduh, Masya Allah. Pak, dengan kenceleng, subhanallah. Kita kan punya program pengiriman dai peradaban. Itu hanya saya biayai dengan kenceleng.
bikin kaleng kecil, diedarin ke seluruh unit TK, SD, SMP, SMA. Masya Allah, Pak. 1 unit itu per bulan 12 juta, 9 juta, 15 juta. Coba kali 5. Yang penting telaten aja. Nggak usah yang gede-gede. Kapan dia 100 juta? Aduh, nggak dapat tentu. Kenceleng aja kecil. Titipin ke anak-anak tuh. Tiap hari kan dia ngisi 500, 1000, penuh. Nanti ada yang kelola sendiri. Itu belum yang dititipin di tempat toko-toko itu. Gampang sebetulnya. Tinggal kita mau enggak. Aduh. Waduh, Masya Allah, surplus. Itu. Loh, yang nitip dana riba dia ratusan juta di sekolah saya itu. Yang untuk pembenahan itu. Karena apa? Dikelola. Yang nomor 1 kepercayaan. Jangan sampai diintit oleh pembina. Oh itu. Makanya caranya apa? Untuk menanamkan kepercayaan, jangan ada rekening yayasan atas nama pribadi. Titik. Terus kemudian buktikan laporan-laporannya. Walaupun jamaah nggak butuh. Dia buang duit, ya udahlah, saya nggak mikir yang penting. Tapi antum tunjukkan. Pengadaan karpet, mulai, sedang, selesai foto, sebarkan ke seluruh grup-grup wali murid. Oh berarti karpet ini terpenuhin. Closing, diumumkan, bikin flyer, sudah di closing pengadaan karpet, sudah di closing pengadaan gedung ini, sudah di closing ini. Biar, oh Masya Allah, duit tersalurkan. Tuh. Makanya anak ngelola pesantren 15 tahun, mobil saya itu 15, yang 14 di akhirat. Ya, mobil saya 15, mewah semua itu. 14-nya di akhirat, 1-nya di dunia. Ini yang anak bawa itu. Itu. Karena apa? Karena kita itu ingin mengembangkan. Itu. Kalau ditanya gaji saya berapa? Gaji saya, lebih gede lagi, 50 juta. Ya, 45-nya di akhirat. Itu kan gitu. Jadi kita tangani, pokoknya kalau kita tangani dengan baik, manajemen baik, terus amanah, berkah Pak. Tandanya gini, anak itu awalnya menyimpulkan, cek mana ada masjid yang bangkrut. Cek, ayo, ada? Nggak ada. Padahal dana masjid itu kadang ada, kadang enggak. Kenapa berkah? Kenapa enggak bangkrut? Dikelola dengan amanah. Ya, sekarang antum pikir pemasukan masjid itu dari mana? Tapi Masya Allah, nggak ada masjid bangkrut. Bayar listrik bisa, air lancar, kegiatan ini lancar. Kenapa? Dikelola dengan benar. Allah yang ngasih keberkahan itu Pak. Bukan antum yang menentukan semua. Allah yang kasih. Itu maknanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikelola dengan ketakwaan. Tuh, ya. Ada lagi? Silakan. Yang agak seru-seru dikit itu Pak. Ya. Oh, mana? Oh ini. Oh ya. Baik. Masih dilanjutkan kan? Oh 10 menit lagi. Sudah asar ya? Assalamualaikum Ustaz. Saya dapat pekerjaan dari perusahaan tempat teman bekerja. Bolehkah setelah pekerjaan selesai, pembayaran selesai, saya memberi sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih? Ya ini suah. Dengan nama ucapan terima kasih. Makanya kita nggak boleh tertipu dengan nama, julukan, gelar, dan kemasan. Yang penting hakikat. Pemberian itu karena kerjaan atau karena pertemanan. Artinya antum kerja nggak kerja, proyek nggak proyek, tetap antum kasih. Contoh, ketika dia sudah pensiun pun tetap antum kasih. Dia nggak di situ pun tetap antum kasih. Nah ini aja, antum itu aja ceknya.
Kalau karena kerjaannya, Rasulullah katakan hadayal ummali ghululun, hadiah yang diberikan karena pekerjaan maka itu ghululun, korupsi. Ya, wallahu a'lam.